Nuansa yang sangat sejuk, adem, dan juga aromanya khas banget kopi. Bali dan Kerinci. Jadi tujuan di brand ini adalah menciptakan cita rasa yang unik yang gak orang lain punya. Jadi khas kita sendiri. Specialty coffee memang harus pilihan, kopi pilihan gitu. Roasting juga kita lakukan. Nah, Bro Konco, langsung kita cicipin menu istimewa di Kelangan Cafe ya. Mantap. Yang saya bilang tadi, orang tuh nyaman datang untuk bisa makan, minum, dan juga ya keperluan untuk nyalon juga atau mempercantik diri itu ada di situ. Jadi lebih mempersingkat waktu, juga hemat energi, hemat uang juga ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, para sedulur. Masih bersama saya Mas Blangkon dalam The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Nah, para konco, kita akan melihat sebuah kafe yang sangat dikenal di kawasan Jakarta Timur, bahkan di Jakarta juga cukup dikenal, yaitu Kelangan Cafe. Kita akan ngobrol, kita akan merasakan bagaimana keenakan menu-menu di Kelangan Cafe ini sendiri, dan bahkan nanti kita akan ngobrol dengan pengelolanya, sejauh mana sih mengelola bisnis Kelangan Cafe ini dan untung ruginya seperti apa. Tetap di The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Kita langsung masuk ke Kelangan Cafe. Nah, para konco, Kelangan Cafe tempatnya cukup luas ya. Di sini parkir mobil juga luas, bahkan untuk parkir motor juga luas, dan tempatnya sangat cozy sekali. Nuansanya tuh nuansa buat nongkrong anak-anak muda. Kita masuk ke dalam. Protokol kesehatan tetap diterapkan dalam pengelolaan kafe, bahkan ini menjadi salah satu SOP untuk kita masuk ke Kelangan Cafe. Nah, para konco, para sedulur, kita masuk pintu Kelangan Cafe, langsung disambut dengan nuansa yang sangat sejuk, adem, dan juga aromanya khas banget kopi. Kita langsung pesen menu apa yang menarik, dan kita nanti akan lihat proses roasting kopi di Kelangan Cafe ini, oke? Mas, pesen ya. Makasih. Menu spesial di sini apa? Ada dua, ada signature menu kita, ada sop buntut, teh royal, sama pakai keluarga. Atau yang menu baru ada teh. Ini saya royal. Teh royal satu ya? Minumnya panggil Lagi ya? Ini apa ya? Nah, Bro Konco, kita udah memesan sapi royal, kita rasakan. Ini salah satu ciri khas di sini dan salah satu keistimewaan menu di sini adalah ini. Jangan lupa kita nanti ngobrol dengan pemiliknya, bagaimana sih mengawali usaha ini di tengah pandemi, apakah ada untung ruginya seperti apa. Tetap di The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Untuk sekarang menu yang saya pesan tadi sudah datang di hadapan saya. Kita cicipin langsung ya. Mantap ini. Nah, Bro Konco, langsung kita cicipin menu istimewa di Kelangan Cafe ya. Mantap. Jangan lupa, jika Anda ingin makan siang, makan sore, atau makan malam, dan bahkan berkumpul bersama teman-teman dan kolega, datangi Kelangan Cafe ya di kawasan Jakarta Timur. Dijamin maknyus. Nah, para konco, salah satu keistimewaan di Kelangan Cafe ini adalah
ada langsung tempat merosting kopi. Kita bisa memilih dan bahkan kita bisa melihat langsung, bahkan memesan yang fresh kopi yang ingin dirasakan oleh para pengunjung atau para tamu. Kita lihat. Ini udah mau mulai Mas ya? Sudah mulai. Nah, Dari green bean yang kita masak hari ini adalah house blend. house blend. Campuran dari kerinci dan Bali. Ini berapa lama sekali merosting nih Mas? Kalau untuk house blend atau espresso bisa 10 sampai 12 menit. 10 sampai 12 menit. Kalau yang manual brew bisa dari 8 sampai 10 menit. Oke. Nah, ini sendiri kopi apa tadi Mas? Ini dari Bali dan kerinci yang di blend. Bali dan kerinci. Betul. Jadi tujuan di blend ini adalah menciptakan cita rasa yang unik yang gak orang lain punya. Jadi khas kita sendiri rasanya. Sekali ngeblend ini, sekali ngerosting ini berapa apa banyak gitu? Untuk 5 kilo ini kita komposisinya 60% kerinci, 40% Bali. Memang sudah ada SOP-nya kayak gitu ya? Iya betul. Jadi ketika kita menciptakan suatu rasa, kita harus patenin, jangan berubah. Nanti kan orang datang kok rasanya beda. Nah, itu para konco. Jadi salah satu keistimewaan di sini kita bisa melihat langsung prosesnya, langsung dikawal oleh teman-teman karyawan yang ada di sini tentang proses-proses untuk merosting kopi. Kita lihat nanti langsung. Kita langsung lihat di balik menu-menu yang ada di sini, ada seorang chef. Kita lihat di dapurnya seperti apa sih. Ayo kita masuk, kita lihat sekarang baru masak apa nih chefnya. Siang Mas. Wah, baru sibuk nih pasti nih. Mas, lagi bikin apa nih? Lagi bikin ramen saya. Ramen se. Mas, apa sih yang menarik dan membuat Mas sekarang mengkreasikan masakan di sini, menu di sini? Yang menarik di sini lebih ke ininya, ke sei-nya sih. Sei-nya ya. Yang jadi ciri khas. Ciri khasnya tempat ini ya. Tapi ramen sendiri juga jadi salah satu pesanan yang lumayan ya. Ya, walaupun ini stylenya menu baru, sekarang udah jadi Oh, favorit. ini salah satu menu baru malah. Menu baru. Oh, gimana masaknya, lama nggak Lagi di proses ya? Nah, Bro Konco, ini adalah salah satu dapur dari Pelanggan Cafe. Kita lihat teman-teman di sini masih pada muda-muda semua ya. Wes isih nom-nom kabeh Bro Konco. Jadi bagi Bro Konco ingin merasakan masakan, ingin merasakan cita rasa di Pelanggan Cafe. Beliau-beliau inilah suhu-suhu chef yang ada di sini. Jadi langsung rasakan di Pelanggan Cafe, jangan lupa loh. Langsung rasakan masakannya, pasti enak. Nah, para konco, setelah tadi saya merasakan menu yang ada di Pelanggan Cafe, kita langsung ngobrol dengan pengelolanya, Mbak Feni Anastasia. Iya. Selamat siang, Mbak Feni. Selamat siang, Mas Ferdi. Mbak Feni, saya tadi merasakan masuk tuh langsung sejuk dan juga disambut dengan pemandangan ada membuat kopi ya. Iya, Memang iya, dibuat roasting. seperti itu. Begitu masuk orang akan melihat seperti itu. Ya, memang konsepnya itu kita bikin orang itu masuk, kemudian memang yang suka kopi terutama langsung lihat bahwa kita tuh ngerosting sendiri gitu. Jadi biji kopi itu setiap hari memang kita olah, kita pilih bener biji-biji yang kita bahkan mengklaim specialty coffee gitu ya. Jadi dari sekian dari petani misalnya kita memang pilih yang bagus gitu. Kemudian ketika di roasting itu kita juga masih pilah lagi. Nah, mana yang kira-kira ada cacat sedikit misalnya itu nggak boleh ada gitu. Jadi namanya specialty coffee memang harus pilihan, kopi pilihan gitu. Roasting juga kita lakukan Itu sendiri. pengunjung dan tamu tuh boleh langsung memilih dan merasakan untuk membuat itu. Iya, pengunjung itu bisa memilih mana kopi yang akan dinikmati. Dan kita kan menyediakan banyak ya dari berbagai kopi Nusantara, dari Papua, kemudian ada juga dari daerah Jawa Timur, kemudian juga dari Semendo kita pernah ada, Papua, Aceh, Bali
disukai gitu. Jadi bisa memilih mana yang disukai gitu kan ya. Kalau prosesnya roasting memang roaster yang boleh melakukan itu gitu karena dia yang punya skill untuk itu ya. Tapi berarti memang mengutamakan kopi-kopi yang Nusantara ya. Kopi Nusantara ya. Memang diambil angle seperti itu, diambil inspirasi dari seperti itu. Memang karena memang kalau Mas Ferdi masuk tadi kan nuansanya mungkin udah terasa ya. Kita memang ada peta Indonesia juga gitu. Ya di dalamnya kemudian kita juga menyediakan kopi-kopi memang kopi Nusantara kan banyak banget. Jadi itu yang kita tonjolkan gitu. Kan juga rasanya tuh dari setiap daerah tuh beda-beda gitu. Ketika roasting pun itu kemudian akan jadi cita rasa yang beda lagi gitu loh. Jadi memang prosesnya itu panjang, nggak cukup hanya ketika menyeduh, tapi sejak dari petani bahkan itu ngaruh ke rasa Nah, gitu itu kan. menjadi ciri khas di Kelangan Cafe ya. Ya. Ngomong-ngomong namanya sendiri kok Kelangan Cafe itu Kelangan kayak Jawa. Jawa banget ya. Memang sih terinspirasi dari kata kelangenan gitu loh Mas Ferdi tahu ya. Kelangenan kan apa ya maknanya tuh sesuatu yang disukai, digemari gitu kan ya. Langenanmu apa gitu kan ya. Nah itu kemudian dari kata bahasa Jawa itu saya ambil kelangennya aja. Karena memang ketika kita mau bikin merek-merek gitu kan kita cek dulu kan kelangenan tuh sepertinya sudah dipakai beberapa walaupun beda bisnis gitu ya, misalnya soto atau apa gitu. Cuma kita amannya kita ambil kelangan saja, lebih singkat juga gitu kan. Nah, mengapa mengambil tempat di Jakarta Timur dan juga tempatnya ya saya lihat beberapa tempat di situ banyak kafe-kafe ya. Apa yang menjadi ciri khas dari Kelangan Cafe ini bisa menjadikan pembeda lah? Kelangan Coffee di timur gitu ya. Memang ya satu karena rumah saya deket ya di Jakarta Timur. Kemudian juga saya melihat itu di timur, saya tinggal di timur. Kemudian selama ini saya lihat ya kayaknya belum begitu banyak tempat yang one stop shopping. Jadi yang saya bilang tadi orang tuh nyaman datang untuk bisa makan, minum dan juga yang keperluan untuk nyalon juga atau mempercantik diri itu ada di situ. Jadi lebih mempersingkat waktu, juga hemat energi, hemat uang juga ya karena nggak harus kemana-mana gitu kan ya. Dan makanya kita bikin memang benar-benar tempat itu senyaman mungkin gitu loh Mas. Baik itu restonya, kopinya, orang makan juga cocok, orang minum juga yang benar-benar suka kopi juga bisa merasakan, dan orang ketika nyalon juga nyaman gitu loh, nggak sekedar ya udah asal cukup waktulah kesana kesini biar nggak kesana sini satu tempat aja, tapi memang beneran orang puas gitu loh. Pengennya seperti itu. Nah di timur saya pikir ini kayak menambah satu tempat apa ya referensi untuk masyarakat ya yang tempat nyaman gitu loh. Jadi menggabungkan lah ya. Tadi kan disebut ada yang nyalon, kita juga belum lihat yang nyalon ya. Sebenarnya konsep salon ini sendiri memang sudah dari awal dikonsepkan atau kafe dulu baru salon seperti apa? Bareng sebenarnya, bareng. Iya. Ya karena memang kalau salon memang saya bilang memang saya suka gitu ya yang hal-hal ya memperindah gitu, terus nail apa sih saya suka gitu dari dulu. Makanya saya bikin suatu tempat ini dan melihat pasar juga ya. Sepertinya di sini itu juga selain kantor, sekolah juga banyak. Jadi pasarnya tuh ada gitu. Ibu-ibu yang kadang menunggu anaknya gitu, bingung kan mau kemana gitu. Ya udah seperti ini oke juga bikin tempat seperti ini yang nyaman untuk pasar seperti itu gitu ya. Jadi pertama kali ini dibuka di launching tuh di tahun berapa sih? 2020 Mas. 2020. Agustus. Pas pandemi ya? Iya, pas pandemi banget. Berani sekali. Ya sebenarnya pembangunnya tuh udah cukup lama gitu kan. Kemudian siapnya ya kita nggak bisa prediksi ternyata ada pandemi gitu. Ya udah mau nggak mau kita siap waktu itu. Tapi ya itu tantangan sendiri. Cuma saya pikir itu juga memang setiap orang punya best time-nya ya. Menurut saya walaupun itu berat ya, mungkin itu memang waktu saya gitu loh. Justru dari situ kita bisa belajar banyak. Kita belajar untuk mengadaptasi bagaimana sih new normal itu kalau di bisnis seperti ini gitu. Kemudian kita juga harus tahu nih sekarang nih konsumen mungkin beralih gitu ya, yang tadinya orang tuh suka banget lah nongkrong gitu kan. Sekarang ya mungkin agak geser dikit lah gimana. Itu gimana caranya kita tetap bisa memuaskan customer gitu kan dengan cara-cara kita berinovasi gitu. Jadi ya tantangan sendiri, cuma ya memang mungkin itu waktu saya waktu itu. Pas ya? Iya Pas gitu. Pas atau tahun 2020 Iya. pas Iya, pas pandemi banget. pertengahan lah seperti itu. Iya, awal lah ya itu ya. Agustus 2020 ya, oke. Nah, tempat atas sendiri juga dikenal sebagai tempat yang buat nongkrong lah. Rooftop ya. Rooftop di sini. Konsepnya seperti apa? Rooftop itu memang ya
memang favorit ya sejauh ini gitu. Jadi di atas itu terbuka, namun ada juga yang memang semi tertutup gitu. Jadi walaupun hujan, kalau nggak yang hujan angin itu masih aman sih, orang masih suka di situ. Jadi orang bisa outdoor di situ. Kemudian yang bagian rumputnya itu orang bisa nyaman di situ kan, duduk kadang di bawah pakai bean bag segala macam. Kemudian ada satu bagian nggak gede sih, kecil gitu yang memang agak terpisah. Jadi kalau orang ada yang ingin privacy sedikit gitu di situ bisa. Musola juga ada, kemudian smoking area tentu di situ ya, yang memang untuk rokok di atas gitu. Dan kita memang bikin tuh suasana hijau gitu ya Mas, hijau, kita perbanyak pohon-pohon, kemudian tanaman yang Lebih sejuk lah ya. bikin sejuk nyaman gitulah. Tempat ini sendiri buka itu dari jam berapa dan buka ada hari-hari libur tidak atau terus buka terus? Kalau saat ini kita sudah mulai normal, jadi bukanya itu kalau weekdays jam 8 sampai jam 10 malam. Kemudian kalau weekend jam 7 kita udah buka untuk pelanggan, jam 7 sampai jam 10 malam. Terus untuk salon itu mulai jam 9 atau juga jam 10 itu mereka mulai buka sampai jam 6 atau jam 7 gitu. Buka ini nggak sih Mbak Feni untuk kalau kita ada teman-teman atau poro konco poro yang pengen ngadain acara di atas tuh bisa nggak sih? Bisa, itu sering banget, udah sering gitu. Jadi bisa di atas, biasa untuk ulang tahun, biasa untuk gathering. Ada paket-paket khusus gitu? Ada nanti bisa ditanyakan ke manajemen soal itu, ada sering kok dibikin acara. Terus yang menjadi salah satu menu-menu favorit di Kelangan Cafe sendiri yang dibanggakan dari Kelangan Cafe? Dibanggakan ya, ketika awal buka kita itu udah ada menu sei, dan itu kebetulan banyak gitu yang suka ya. Itu ya suka, dan mungkin memang lagi ngetren ya waktu itu sei gitu. Cuma memang saya tuh milih banget gitu sei, nggak sekedar sei gitu. Jadi memang supplier kita ada kan, kita compare dengan berjalannya waktu gitu. Ada nih yang lebih murah, tapi menurut saya nggak kurang masuk gitu ya, enak, cuma menurut saya kayak kurang ada khasnya gitu. Makanya saya nggak hanya memilih bahan yang murah aja gitu, tapi yang benar-benar saya yang berkualitas gitu. Jadi itu salah satu yang favorit itu saya dari awal kalau Kelangan. Terus kita juga bikin inovasi terus kan ya, kira-kira kalau ini aja ya orang mungkin bosen gitu ya. Akhirnya tetap sei, tapi gimana caranya biar lebih menarik. Misalnya kita bikin sei yang royal tuh, jadi semacam steak tapi itu tradisional sei gitu. Jadi slice-nya pun semacam steak gitu. Itu terus kemudian kita bikin apa lagi? Oke, saya dibikin ramen. Ada yang tetap dari awal itu, tapi kita tambah inovasi lagi. Yang ini gitu. Sekarang itu banyak orang yang udah mulai nggak makan nasi misalnya, ngurangin nasi. Yaudah kita bikin menu yang saya tanpa nasi misalnya gitu. Ada ya. Nanti khusus saya itu. Bisa. Ramen juga ada ya. Kayak gitu sebenarnya untung ruginya seperti apa sih? Untung rugi. Kalau itu tuh harus benar-benar perhitungannya tuh benar gitu ya kalau menurut saya. Untung rugi tiap orang mungkin beda-beda ya. Cuma kalau memang ketika kita berbisnis F&B dan dari awal menurut saya itu dari awal nggak dihitung bener, artinya rapi gitu ya. Itu yang mungkin bisa aja jadi kacau kan kita. Ininya tuh gramasinya berapa itu nggak terdetek apa sih, tiba-tiba kita udah ngeluarin modal banyak kok dapatnya nggak banyak gitu misal, itu bisa karena perhitungannya kurang benar gitu. Makanya ketika di awal itu selain konsepnya harus jelas apa, marketnya juga kita harus tentukan apa, itu juga kayak manajemennya itu harus rapi itu menurut saya Mas. Jadi dua manajemen ini berbeda? Satu, jadi Selov dan Kelangan itu dalam satu manajemen CV gitu ya, jadi satu. Yang manajemen salonnya dan itunya beda, tim manajerialnya sendiri. Manajerialnya satu sama ya, tapi memang supervisi masing-masing. Iya betul. Dan untuk keuangan pun selain admin kita yang internal gitu, saya kerjasama sama akuntan luar sehingga kita selalu dicek gitu. Jadi transparan dan kita bener nggak nih kita ngitungnya atau bikin harganya bener nggak, misalnya udah melenceng atau enggak, atau apa yang harus kita tuntaskan misal pajak segala macam, itu kan kadang suka lupa atau apa mungkin ya, takutnya begitu, makanya selalu di cross check gitu. Oh gitu ya, jadi memang ternyata bisnis itu nggak cuma gitu. Ada pihak luar yang benar-benar dia tuh fair ya. Iya. Kalau kita menurut saya begitu. Kadang nggak fair ya. Ambil, gitu. Tutup aja gitu. Iya menurut saya begitu sih kalau mau benar-benar serius ya gitu, karena ya kalau dikelola dengan baik tuh sebesar atau kecil tuh pasti bisa bagus gitu. Nah ini pertanyaan juga nih, yang banyak yang nanya juga tentang omset nih.
Omset. per bulan itu sebut aja kisaran. Omset, ya ampun. Bisnis seperti ini itu sebenarnya sangat prospek nggak sih, atau mungkin orang pada takut ketika bisnis seperti ini nanti omsetnya nggak begitu besar, kisaran aja. Kisaran aja. Iya, mungkin kan setiap bisnis tuh modelnya atau budgetnya beda-beda ya. Mungkin memang ada yang memilih lebih suka bikin kedai kopi kecil gitu kan ya, yang lebih simpel atau gimana. Nah, di Kelangan Coffee ini kebetulan akhirnya kita agak berkembang jadi resto juga kan, coffee and resto Pasti gitu. Ada restonya. Karena kemudian juga banyak Dari family dulu memang sih, juga dari udah dulu resto sih, kan? dari Iya. dulu ya itu jadinya ya mungkin memang modalnya agak harus kita spare money agak lumayan, tapi juga omsetnya kalau kita benar-benar manage-nya benar tuh kok masuk juga kok. Jadi prospek cuan itu bisnis seperti ini Iya. masih luas lah. Masih ya, F&B itu oke kok, asal kita terus berinovasi gitu. Ya mau nggak mau adaptasi lah ya sekarang. Kayak apa sih orang sukanya, modelnya orang sekarang tuh belanja gimana gitu kan ya. Kita ngikutin itu gitu. Itu ya pasti orang tetap suka gitu. Nah, terakhir Mbak Feli bisa disampaikan ke Poro Konco, Poro sedulur yang pengen usaha kayak gini, apa sih trik and tips khususnya, dan juga yang pengen berkunjung ke sini itu alamatnya mana sih? Oh, alamatnya ya. Trik and tips ya, pertama yang saya bilang tadi Mas, jadi memang benar-benar harus dikonsep gitu loh. Konsepnya itu ya paling nggak tahu lah kita tuh arahnya mau kayak apa, bisnis plan-nya tuh kamu mau gimana gitu. Kemudian juga sistem manajemennya juga harus rapi gitu. Saya sih sebenarnya learning by doing gitu loh Mas, sambil jalan gitu saya belajar, dan kemudian ada tim yang memang bantu saya untuk bikin lebih rapi gitu tiap harinya. Memanage itu juga penting, SDM itu juga penting untuk memilih itu. Ngomong tentang SDM dikit nih, rata-rata teman-teman SDM di sini itu diambil khusus kayak kopi itu kan sih orang roasting khusus ya? Ya memang. Namanya apa istilahnya? Apanya? Barista Ya. Roaster sendiri khusus roasting kopi, dia kadang punya skill sendiri kan untuk bisa memilih kopi yang bagus. Barista juga memang barista sendiri. Kemudian di kitchen kita chef memang chef, mereka tadinya dari hotel ya. Jadi ketika pandemi mungkin akhirnya banyak yang mulai beralih ke resto, ke kopi gitu. Kemudian di sini chef itu masih bertahan sampai sekarang, ketika pandemi dulu sampai sekarang. Ternyata masih muda-muda sih. Masih muda, 20 tahunan lah mereka. Dan makanya setiap hari tuh kayak ada energi baru gitu ya, karena kumpulnya sama anak-anak yang masih idenya juga fresh gitu, dan mereka kreatif semua, baik sejauh ini. Jadi saya senang aja, semangatnya tuh dapat gitu loh tiap hari gitu. Jadi tipsnya itu tadi di konsep yang benar, kemudian juga manajemen itu memang harus dirapi, entah itu usaha kecil atau gede itu sama aja kok, itu harus rapi dulu kelihatan gitu loh dari awal. Terus berani mencoba aja gitu. Kunci itu berani mencoba. Iya, karena inovasi baru ya. Betul, ya itu inovasi itu sekarang kayak ya kita mau beradaptasi sama keadaan begini ya harus inovasi gitu kan ya. Itu sih ya itu yang harus ya. Jadi Poro Konco kalau mau ke sini alamatnya di mana, Pak? Di Jalan Rawadomba nomor 17, Duren Sawit, Jakarta Timur. Langsung ketemu dengan Mbak Feli. Langsung ketemu. Nah itu tadi Poro Konco, ngobrol sekilas kita dengan owner pemilik dari Kelangan Cafe. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan belakang TV, belak-belakan, no kontroversi. Terima kasih Mbak Feli. Terima kasih Mas Ferdi.